selalu gagal paham. Yesus sebelum dan sesudah menjadi manusia. Saya Pendeta Tan Honai dari I Gereja Alkitab Allah Esa, Firman Utama Gaifu. Kecuali orang Kristen penyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Selain itu gagal di luar orang Kristen, gagal memahami Yesus sebelum dan sesudah menjadi manusia. Kebanyakan mereka hanya ngerti Yesus waktu jadi manusia. Iya Pak, tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Yesus saat jadi manusia. Lah Yesus sebelum dan setelah jadi manusia, kamu paham nggak? Nggak paham Pak, bahkan kami nggak ngerti kalau Yesus itu sudah ada sebelum dia jadi manusia dan tetap ada setelah dia jadi manusia. Ya, mayoritas di luar sana yang disebut Tritunggal mengimani Yesus tetap ada Pak, tapi tetap jadi manusia. Penghujat Pak, itu menghujat sehujat-hujatnya terhadap Yesus. Makanya semua Tritunggal tidak diampuni. Oke Pak, Yesus sebelum jadi manusia itu ada ya Pak? Ada dong, 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Yesus itu sebagai firman, F huruf besar artinya Tuhan, dan Yesus sebagai Allah. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah. Anak SD paham. 36,5 miliar tahun sebelum Masehi, Yesus Tuhan Allah menciptakan malaikat, serafim, kerub, menciptakan hikmat, menciptakan bumi belum berbentuk samudra raya, dan segala unsur kehidupan, oksigen, ya, mineral-mineral, api, dan lain-lain. Lalu tahun 6000 sebelum Masehi, Yesus menciptakan langit bumi yang belum berbentuk, dirubah menjadi langit bumi bulat sebagai Yahweh. Itu Yesus sebelum jadi manusia. Lalu tahun 1 Masehi dibentuk menjadi manusia, Yahweh dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Allah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Berarti nama Allah memang Yesus Pak, betul. Malaikat menyuruh, namai dia Yesus. Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Artinya Allah itu namanya Yesus. Hanya 33 tahun jadi manusia. Lalu naik ke surga, kembali lagi sebagai Allah, Tuhan Allah yang roh. Tahun 33 Masehi. Nah, Yesus sebelum jadi manusia dan setelah jadi manusia, rata-rata gagal paham, termasuk kalian para mukalaf juga gagal paham. Cuman orang Kristen yang paham, Kristen sejati Alkitabiah. Sebelum jadi manusia, 36,5 miliar tahun plus 6.000 tahun ya, Yesus sebagai Tuhan Allah. Lalu ketika jadi manusia, Yesus sebagai Tuhan manusia, lalu Allahnya Yesus Allah. Lalu sejak tahun 33 Masehi naik ke surga, Yesus kembali menjadi Tuhan Allah. Makanya Yesus berkata, aku Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Very clear loh. Yesus sendiri berkata, aku yang ada, aku yang sudah ada, dan yang akan datang. Yesus sendiri berkata, aku Tuhan Allah, akulah Alfa Omega selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia,
Pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya, bagi Yesus Kristus selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua mulai dari yang ngaku-ngaku Kristen, ya 108 denominasi para Tritunggal, maupun non-Kristen para kelompok mukalaf, ya, mereka semua gagal paham Yesus sebelum dan setelah jadi manusia. Mereka hanya tahu Yesus jadi manusia yang dia baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jauh sebelum Yesus jadi manusia, 36,5 miliar tahun, Yesus adalah Tuhan Allah. Ya, lalu setelah menjadi manusia, setelah tahun 33 Masehi, Yesus sampai sekarang adalah Tuhan Allah, Alfa Omega. Itu hanya 33 tahun, tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi, Yesus sebagai manusia. Karena karya penebusan dan bukti bahwa dia bisa menjadi rupa Allah, yaitu manusia. Kalian yang mengolok-olok Yesus manusia, karena Tuhan Allahmu fiktif, tidak bisa menjadi manusia. Buktikan kalau Tuhan Allahmu ada. Salah satunya harus bisa menjadi rupa Allah, yaitu manusia. Para mukalaf intoleran, ya, tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan Allahmu ada. Makanya kalian mengolok-olok, ya toh. Yesus ngapain jadi manusia? Menjadi manusia adalah salah satunya, selain untuk karya keselamatan, adalah membuktikan sebagai rupa Allah. Rupa Allah adalah manusia, bukan semut, bukan gajah. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.